Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Semoga semua baik-baik ya. Kak Ceri gimana kabar? Baik, iya nih Kak Puji Vera. Tuhan. Kakak juga mendoakan adik-adik tuh supaya yang ada di rumah itu terus bersukacita dengan keluarga loh. Kak Vera juga kan? Iya dong, pasti dong Kak Cer. Nah Kak Cer, selama pandemi ini seringnya di rumah ya Kak ya? Atau di luar rumah Kak Cerinya? Karena Kak Ceri masih kerja nih Kak, ya kan adik-adik. Tapi untungnya Kak, selama pandemi ini Kak Ceri cuman kerja seminggu sekali, seringnya di rumah, work from home itu. Gitu, wah enak juga ya Kak ya? Enak Kak, itu sih salah satu positifnya pandemi. Hah, positif? Nggak juga ah. Tapi salah satu enaknya lah Kak, jadi kakak tuh bisa menghabiskan waktu bersama anak-anak juga walaupun sambil kerja gitu. Gitu, wah bener juga ya Kak ya. Ternyata pandemi ini ada positifnya juga ya Kak. Ya pokoknya diambil yang dari yang semua yang nggak enaknya, kita ambil yang enaknya deh Kak, yang positifnya, bisa bilang gitulah. Wah bisa juga nih Kak Ceri ini ya. Ya betul ya Kak, betul sekali ya. Rumah dengan penuh kasih pasti akan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Itu betul sekali. Nah, untuk memulai ibadah ini adik-adik, gimana kalau misalnya nih Kak, Kak Ceri punya lagu gini lagunya, Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Adik-adik tahu nggak nih lagunya Kak? Kayaknya jarang sih kita nyanyiin, tapi kalau adik-adik sering mendengarkan lagu-lagu sekolah minggu nih, pasti adik-adik tahu. Adik-adik pasti tahu lah Kak Iya, Vera. tapi tenang aja, kita nyanyi 2 kali ya Kak ya, biar Boleh. adik-adiknya bisa ikut nyanyi. Iya, kita semangat ya Kak Vera. Iya, yuk adik-adik. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Tuh, gitu adik-adik pasti bisa semua kan? Iya ya Kak ya, waduh sepertinya begitu ya Kak ya. Karena lagunya mudah, mau nyanyi sekali lagi Kak. Kita berdoa dulu. Oh iya, kita saking serunya ya mau pembuka baru membuka kita udah lupa mau berdoa. Makanya udah Kak Vera, yuk berdoa dulu. Kak Vera pimpin ya, Kak Vera pimpin ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau menyapa dulu Tuhan Yesus, mau minta pimpinan Roh Kudus-Nya untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang maha besar kuasanya. Kami mengucap syukur karena dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walau hanya melalui online. Tapi kami akan selalu penuh dengan sukacita dalam mengikuti ibadah ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar dalam ibadah kami ini kami boleh beribadah dengan baik dan benar untuk terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kak Cer, Apa? punya lagu lain gak nih?
untuk mengiringi kita sebelum mendengarkan cerita. Bentar ya, aku di lagu apa ya? Oh, aku tahu. Apa tuh? Tahu lagu ini yang Yesus sayang semua. Tapi Yesus sayang semua, yang itu loh Kak Fer. Wah, Tahu kan adik-adik? pas banget dengan tema ini Kak. Wah, Kak Cari pinter deh ya. Kak Vera aja nggak tahu, nggak lupa lo nih yang apa. Aduh, Kak Vera Iya. deh. Ya, Yesus sayang semua. Masa kita nggak ya Kak? Nggak sayang, kita sayang adik-adik nggak Kak? Pasti dong Kak. Oh. Kalau kita aja nih sayang diri sendiri, masa kita nggak Kak sayang sama Kak Ceri sayang adik-adik? aku nggak? Pasti dong. Ih, terima kasih Kak Ceri. Nah, adik-adik ya, mari kita sama-sama menyanyi. Kita mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita, sayang kepada semua orang tanpa milih-milih. Juga kita pun juga harus sayang kepada keluarga dan kepada semua orang. Ya adik-adik, kita nyanyi. Kita simak dulu ayat Alkitabnya bersama-sama yuk. Ayo. Nah adik-adik, kita siapkan Alkitabnya. Kita buka kitab Kejadian ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dari Karyama. Kiranya Tuhan Yesus mau memimpin kami selalu juga dengan Roh Kudus-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar setiap cerita nanti akan dibawakan oleh Kak Aryama, cerita Alkitab. Kiranya kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan boleh berguna untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin juga Kak Aryama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan, agar dalam bercerita nanti Tuhan, Kak Aryama boleh menyampaikannya dengan baik dan benar. Inilah doa kami. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, yuk kita buka kitab Kejadian. Terus sama-sama kita simak. Kejadian 37, Kejadian 42, dan Kejadian 45. Kita simak bersama yuk. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'"
Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkammu. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir.
Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dalam ibadah anak online hari ini. Nah, saatnya sekarang Karyama akan menyampaikan cerita firman Tuhan, ya. Firman Tuhan hari ini bertemakan tentang rumah kasih. Ayo adik-adik, coba kita bayangkan ya, rumah kasih itu seperti apa sih? Apakah hanya berbentuk rumah, lalu ada tulisan di depan rumahnya, tulisannya rumah kasih? Atau rumah di mana kita tinggal, kita diami, semua orang yang berada di dalamnya saling menyayangi, menghormati, atau saling menghargai. Belajar dari kisah Yusuf yang dapat kita baca hari ini dari Kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 28, kemudian dilanjutkan pasal 42 ayat 22 sampai 25 dan pasal 45 ayat 1 sampai 5 diceritakan bahwa Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya, yaitu Bapak Yakub, sehingga menimbulkan rasa iri hati, kemarahan, dan kebencian dari saudara-saudara Yusuf lainnya. Nah, sebelum kakak lanjutkan lagi ceritanya, adik-adik masih ingat nggak cerita tentang Yusuf? Berawal dari rasa benci dari saudara-saudara Yusuf, ya, membuat saudara-saudara Yusuf itu melakukan hal yang tidak baik. Berapa sih kira-kira emang saudara-saudara Yusuf? Ada yang tahu nggak sih? Adik-adik tahu nggak? Ternyata Bapak Yakub mempunyai anak 12 anak laki-laki. Nah, Yusuf merupakan anak yang ke-11. Nah, seperti yang tadi kakak sampaikan, bahwa saudara-saudara Yusuf itu sangat membenci Yusuf karena ayahnya Pak Yakub sangat menyayangi, sangat mengasihi Yusuf, sehingga kalau adik-adik masih ingat ceritanya tuh, Bapak Yusuf itu diberikan jubah yang sangat indah, ya. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf melakukan hal yang tidak baik, yaitu membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur, lalu menjual Yusuf kepada saudagar dari Midian. Yusuf dijadikan budak, tetapi Tuhan menyertai Yusuf selama hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Apakah Yusuf tahu kalau dia akan dijual oleh saudara-saudaranya? Tidak sama sekali. Padahal Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya. Tapi yang didapatkan dari saudara-saudaranya, sikap yang didapatkan dari saudara-saudaranya yang Yusuf sangat kasihi, itu adalah hanya rasa benci, marah dan rasa iri hati. Nah, dalam perjalanan hidup Yusuf, dia membuktikan bahwa kasih sayangnya sangat besar kepada keluarganya. Ia mengungkapkan rasa rindunya itu kepada keluarganya dan tetap mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun pengalaman buruk yang telah dilakukan saudara-saudaranya pernah ia alami. Yusuf adalah contoh seorang anak yang menciptakan kasih di dalam keluarganya. Yusuf membuat rumah kasih di tengah-tengah keluarganya. Karena kasih Tuhan ada dan tinggal di dalam hati Yusuf, Yusuf tidak marah, juga tidak benci, dan tidak mempunyai rasa iri hati kepada saudara-saudaranya. Tetapi justru dia mempunyai sikap apa? Mengampuni, mengasihi, dan menyayangi keluarganya. Terbukti dengan pertolongan yang diberikan kepada
anggota keluarganya kepada keluarganya ketika sedang ditimpa kesusahan. Pada saat itu sedang dilanda kelaparan. Nah, Yusuf membantu, menolongnya, memberikan banyak sekali makanan, kemudian uang dalam bentuk materi lainnya. Bukti bahwa Yusuf masih menyayangi, tidak membenci, dia mengasihi keluarganya. Nah, karena sikap baik yang diberikan Yusuf kepada saudara-saudaranya, itu merupakan Yusuf menciptakan rumah kasih, sehingga saudara-saudaranya dan ayahnya dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, adik-adik, bagaimana sekarang dengan adik-adik? Apakah bisa menciptakan rumah kasih seperti Yusuf? Walaupun Yusuf sangat dibenci, sangat tidak disukai oleh saudara-saudaranya, apakah kita bisa bersikap seperti Yusuf atau kita bersikap seperti saudara-saudara Yusuf? Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk menjadikan rumah yang kita tinggali saat ini menjadi rumah kasih atau rumah kasih karunia, di mana semua anggota keluarga dapat memberikan contoh yang baik, menolong anggota keluarga yang lain yang sedang dalam kesulitan atau mengalami kesusahan, kemudian menghibur yang sedih. Pasti setiap kita di antara anggota-anggota keluarga kita, entah kakak, adik, paman, bibi, atau namboro, opung, mama, papa, ya, pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan. Saat kita menerima kelemahan dari orang lain di dalam rumah kita menggunakan apa yang menjadi kelebihan kita untuk menolong yang lemah. Dengan demikian, rumah kasih karunia akan tercipta. Kita bersama keluarga dapat merasakan cinta Tuhan, bukan hanya saling mengasihi dan ada kasih Tuhan, tapi juga memberikan talenta dan keahlian yang kita miliki untuk membantu yang lainnya. Nah, adik-adik, di gereja kita selama bulan Oktober merayakan bulan keluarga. Minggu ini adalah minggu terakhir dalam bulan keluarga. Bagaimana kalau sekarang kita menciptakan rumah kasih di dalam keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, ya? Tuhan Yesus mau kita saling menyayangi di dalam keluarga, dan saat rumah kita diisi oleh kasih Tuhan, maka rumah kita akan menjadi rumah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk dapat menciptakan rumah kasih, untuk dapat saling mengasihi, saling menghargai, menghormati sesama kami di dalam anggota keluarga kami, sehingga kasih Tuhan boleh terpancar di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengikuti firman-Mu yang telah disampaikan, yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman kami dalam menjalani hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, Kak Cer,
bagus banget ya ceritanya ya yang Karyama bawakan tadi, seperti lagu tadi ya Kak ya, bahwa itu Yesus Tuhan Yesus sayang sama kita semua, sayang seluruh keluarga. Nah kita pun diminta Tuhan untuk saling menyayangi dan mengasihi ya. Dan kalau kita sudah disayang dan dikasihi Tuhan, kita pasti bisa membagikan kasih sayang itu serta menjadi berkat bagi orang lain. Gak boleh egois, maunya Tuhan sayang sama kita tapi kita tidak mau sayang sama orang lain. Benar gak Kak? Iya betul Kak Fer. Betul loh adik-adik. Wujud saling mengasihi itu tuh Kak adalah kita juga saling mendoakan, saling mendukung. Seperti sekarang kita mau berdoa, kita doakan keluarga, gereja, teman-teman, siapa tahu ada yang lagi sakit kan adik-adik, sama negara ya Kak. Jadi Kak Vera doa apa dong? Kak Vera doa untuk negara aja. Kak Vera kan suka sama Pak Jokowi. Wow, idola banget, Kak Vera ngefans banget, pasti adik-adik juga. Iya. Nah, Oke, mari kita berdoa adik-adik, kita ambil sikap doa. Kak Cherry mulai berdoa, dilanjutkan dengan Kak Vera, oke? Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan hari Minggu ini hari yang sangat indah Tuhan. Terima kasih Engkau masih mengingatkan kami Tuhan, supaya kami selalu saling menyayangi dan mengasihi keluarga kami, teman-teman kami. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Tuhan mau jamah Tuhan supaya kembali lagi sehat, dan Tuhan mau memberkati seluruh keluarganya yang merawat teman-teman kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk papa dan mama, untuk kakek, nenek, opung, oma, opa, supaya mereka selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk menjalani hari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami ya Bapak. Semoga adik-adik kami selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat untuk menjalani sekolahnya, baik online maupun PTM terbatas. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Semoga gereja kami ini akan terus bertumbuh, terus diberkati oleh-Mu Tuhan untuk melayani sesama dan melayani jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami pun juga mau berdoa Tuhan agar Pak Pendeta yang memimpin gereja kami juga diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga terus dapat melayani jemaatnya. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Bapa selalu menyertai, memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kokohkan bangsa negara kami ini Tuhan. Jaga selalu ya Bapa, kami mohon. Tolong jangan biarkan bangsa kami ini terpecah belah. Segala perbuatan-perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan bangsa kami. Kami mohon Bapa, jamah hati mereka agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan sesuatu hal yang tidak benar di mata Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga untuk Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Tuhan. Kiranya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Tuhan selalu menyertai mereka. Pimpin mereka dalam kepemimpinan mereka ya Bapak. Biarlah mereka dalam memimpin kami sebagai bangsa, mereka sebagai rakyat mereka lebih mengutamakan keadilan sosial sehingga kami rakyat semua boleh merasakan suatu hidup yang sejahtera. Biarlah para pemimpin-pemimpin kami yang lain juga Tuhan mau memimpin mereka dengan Roh Kudus agar mereka juga dalam melaksanakan tanggung jawab mereka Tuhan, mereka melakukannya dengan adil dan bijaksana. Inilah doa kami Bapa. Kami memohon kabulkan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, ayat super kita kali ini adalah Kak Cherry? 1 Yohanes 4 ayat 19.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ulang yuk Kak. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, bagus sekali ya adik-adik ayat supernya ya kan Kak? Iya, bagus banget. Selain- Kalau bisa dihafal ya Kak ini ya, Nah, dihafal itu ya. dia, karena biar pendek sampai ya, Kak? gede adik-adik harus ingat selalu ya. Pendek kok. Iya, pendek. Jadi pasti bisa dihafal. Selain ayat super nih Kak, apa Kak Kakak tuh? juga punya aktivitas. Oh, ada aktivitasnya Kak? Ada aktivitasnya. Oke. Aktivitasnya silahkan lihat rekaman berikut ini. Kemudian nanti adik-adik bersama dengan papa dan mama, bersama dengan kakak dan adik, dilakukan ya. Gampang. Kak Cherry soalnya udah pernah nih bikin, gampang. Pastilah gampang. Silakan.
persembahan ya Kak. Oh, persembahannya Kak. Oke. Ya, Soalnya kan ayat super udah. Ya, udah. Aktivitas sudah. Udah. Cerita udah. Udah. Persembahan belum? Oke, persembahan ya. Oke, nah kita akan memberikan persembahan melalui celengan sekolah minggu. Atau seperti biasa, minta tolong Papa dan Mama untuk mentransfer ke rekening GKI Rawamangun. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi yuk adik-adik. Lagunya Bawa Persembahanmu. Nah, Kak Johannes. Oke tuh Kak, ayo kita nyanyi Kak. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdoa yuk. Kak Cherry yang berdoa ya Kak? Ya, Oke. Mari adik-adik ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau masih mau memberikan berkat bagi kami yang begitu berlimpah. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat menyisihkan sebagian dari berkat itu untuk dapat digunakan supaya dapat memberkati orang lain juga. Terima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan untuk Papa Mama kami sehingga berkat-berkat itu dapat terkumpul. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Aduh Kak. Apa Kak? Kayaknya berarti sekolah minggu kita udah mau selesai ya Kak? Iya, Kak berasa ya kayaknya udah mau selesai ya. Kak, aku masih punya satu lagu lagi. Lagu apa tuh? Wah, pasti lagunya bagus lah gitu ya. Sama tentang keluarga Tuhan. Oh gitu. Yang ini loh, ku cinta keluarga Tuhan. Tahu kan? Oke, kalau bisa adik-adik yang ada kakak adiknya berdiri berdua terus ikutin gayanya kita gaya Kak Cherry sama Kak Vera ya. Atau kalau nggak punya kakak atau adik ya ajak mama papanya aja, lebih seru dong semua ya. Ajak mama papanya semua ya. Bagus ya adik-adik ya, bolehlah sering-sering dinyanyikan ya. Atau adik-adik. Kak Vera punya usul nih, kalau ada kakak adik nih yang berantem nih, ajak nyanyi aja lagu ini. Betul. Oke adik-adik, bakti ibadah kita udah mau selesai. Iya ya. Kalau gitu kita berdoa penutup, kemudian nanti kita tutup dengan Bapak. Terima kasih ya adik-adik. Gitu ya. Aduh kayaknya nggak pengen selesai, tapi mau nggak mau harus selesai. Oke. Oke, ini siapa yang mau doa nih? Sweet yuk.
Kak Vera, takut nanti kalau Pak Pendetanya lihat kita doa aja harus sweet, ntar kita diomelin. Iya ya, masa doa aja mesti begitu. Iya. Ya udah Kak Vera deh. Oh, gitu ya. Oke, adik-adik nggak boleh ikut kayak Kak Cherry ya, mau Iya berdoa nih. itu harus sweet, nggak boleh. Tuhan Yesus Jangan. nanti sedih ya. Langsung aku Iya, mau berdoa harus harusnya gitu. senang ya. Iya. Oke adik-adik, lipat tangannya, tunduk kepala, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami dengan penuh sukacita Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun hanya lewat online. Kiranya Tuhan Yesus hari lepas hari selalu menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehatkan kami selalu Tuhan, kami mohon panjangkan umur kami ya Tuhan, sehingga setiap hari Minggu Tuhan kami boleh selalu bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Begitu juga sebaliknya kakak-kakak sekolah minggu bisa bertemu dengan adik-adik terkasih kami walaupun hanya lewat ibadah online. Biarlah Tuhan apa yang kami dapatkan hari ini melalui cerita dari Kak Riyama ada manfaatnya untuk kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang patuh, yang taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.